Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afniaziyah dengan akhiran 40 dari kelas A angkatan 23. Saya akan menjelaskan tentang teori kritik sastra feminisme. Langsung saja kita ke definisi kritik. Dalam pengertian sehari-hari, kata kritik diartikan sebagai penilaian terhadap suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Secara etimologis, kritik berasal dari kata krities atau bahasa Yunani yang berarti hakim. Kata kerjanya adalah krinein atau menghakimi. Kata tersebut juga merupakan pangkal dari kata benda atau kriterion atau dasar penghakiman. Dari kata tersebut kemudian muncul kritikos untuk menyebut hakim karya sastra. Kritik sastra feminis adalah pendekatan kritikal yang berfokus pada pengalaman perempuan dalam berbagai karya sastra. Biasanya pendekatan ini menggunakan sudut pandang pemikiran feminis untuk menganalisis dan menggali makna dalam karya sastra tersebut. Jadi, secara sederhana, kritik sastra feminis memandang sastra dengan kesadaran khusus terhadap peran jenis kelamin dalam budaya, sastra, dan kehidupan kita. Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks atau jenis kelamin dan konsep gender. Jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, jenis kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki jakala atau kalaminjing dan memproduksi sperma. Konsep gender yaitu suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Dalam perkembangannya, ada beberapa ragam kritik sastra feminis. Showalter pada tahun 1986 membedakan adanya dua kritik sastra feminis, yaitu yang pertama, kritik sastra feminis yang melihat perempuan sebagai pembaca, dan yang kedua, kritik sastra feminis yang melihat perempuan sebagai penulis. Penerapan kritik sastra feminis pada umumnya sama dengan tahapan kritik sastra lainnya. Secara sistematik, kegiatan diawali dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, memilih dan membaca karya sastra yang akan dianalisis dan dinilai kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua, menentukan fokus masalah yang sesuai dengan perspektif kritik sastra feminis. Misalnya melalui sudut pandang perempuan tentang penulis perempuan, atau mengenai cara tokoh-tokoh perempuan menghadapi masalah dalam kehidupannya di masyarakat. Misalnya masalah pendidikan, sosial, budaya, politik, kesehatan, lingkungan, hukum, ketenaga kerjaan, dan sebagainya. Yang ketiga, melakukan kajian pustaka untuk memahami sejumlah konsep teoritik yang berhubungan dengan fokus masalah yang akan dianalisis, dengan tulisan kritikus maupun peneliti sebelumnya yang membahas masalah yang sama atau mendekati. Yang keempat, mengumpulkan data primer maupun sekunder yang relevan dengan fokus masalah yang akan dianalisis. Data primer berasal dari karya sastra dan pengarang yang karyanya akan dianalisis, sementara data sekunder berasal dari berbagai sumber informasi seperti buku referensi, artikel, laporan penelitian maupun hasil pengamatan langsung di lapangan yang relevan dengan masalah yang akan dianalisis. Yang kelima, menganalisis data dengan menggunakan perspektif kritik sastra feminis. Dalam hal ini dapat dipilih ragam kritik sastra feminis yang sesuai dengan masalah yang akan dianalisis. Yang keenam, menginterpretasikan dan memberikan penilaian terhadap hasil penelitian sesuai dengan ragam kritik sastra feminis yang dipilih. Yang ketujuh, menuliskan laporan kritik sastra dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan media yang akan dipilih untuk mempublikasikan. Sekian paparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.